'alaika wa innama yakhafu 'alaika min ghalabatil hawa 'alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yakhafu ora den kawatirake. La yakhafu ora den kawatirake 'alaika ing atase sira. Ida kunta rikane sapa sira ana iku mutalabisan. Bismillahirrahmanirrahim. Ana iku mutalabisan wong kang menganggoni. Ana iku mutalabisan wong kang menganggoni. Ya kunta tasrifnya lafal ka karena memiliki khobar. Mana khobarnya? Lafal mutalabisan. Menganggoni bihalin kelawan tingkah suci. Bihalin kelawan tingkah suci. Tingkah suci mau minal ahwali sang piro-piro tingkah. Contohnya piro-piro tingkah kata'atin koyitini ketaatan. Au maksiatin utawa kemaksiatan. Au nikmatin utawa kenikmatan. Au baliyatin utawa ujian. Nah ifangnya lafal la yukhafu. Lafal yukhafu itu kan fi'il mudhari mabni majhul. Harus memiliki naib fa'il. Yang jadi naib fa'il di sini adalah jumlah daripada fi'il dan fa'il serta jar majrurnya. Ya, udahlah kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dikhawatiri antal tabisa yento apa antal tabisa yento dadi serupa apa aturuku piro-piro dalan. Apa aturuku piro-piro dalan alaika ing atase sira. Dadi serupa alaika ing atase sira. Turukul ubudiyati tegese piro-piro dedalani ngami wulo. Bismillahirrahmanirrahim. Turukul ubudiyati tegese piro-piro dedalani ngami wulo. Sifate turukul ubudiyah allati ubudiyah sile allati tusiluka kang bisa nekaake apa allati. Kang bisa nekaake apa allati ka ing sira. Bisa nekake ila rabbika maring pangeran ira. Kapan oleh bisa nekake maring pangeran ira nginda talabusika nalikane menganggonine sira. Inda talabusika nalikane menganggonine sira menganggoni bihalin kelawan tingkah suci. Bihalin kelawan tingkah suci mau minal ahwali saing piro-piro tingkah. La yukhafu 'alaika antal tabisa turuku 'alaika. Tidak perlu dikhawatirkan atas dirimu ketika kamu berada dalam satu keadaan dari beberapa keadaan seperti taat, maksiat, dalam kenikmatan ataupun dalam ujian. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jika kamu menempati beberapa jalan yang jalan itu bisa membuatmu menjadi sampai kepada Tuhanmu saat kamu menempati satu keadaan dari beberapa keadaan. Nanti penjelasan lebih detailnya nanti diteruskan, ya. Jadi kita tidak perlu khawatir saat kita berada dalam satu keadaan seperti taat atau saat kita sedang dalam kemaksiatan atau saat kita sedang dalam kenikmatan atau saat kita dalam ujian. Semua itu merupakan jalan penghambaan bagi seorang hamba yang bisa membuat kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala
ketika kita memakai atau berada dalam satu keadaan dari beberapa keadaan tersebut. Jadi ketaatan juga bisa dijadikan jalan untuk menghambakan diri kepada Allah. Kemaksiatan juga bisa digunakan sebagai jalan untuk menghambakan diri kepada Allah. Kenikmatan juga bisa dijadikan jalan untuk menghambakan diri kepada Allah. Begitu juga dengan ujian, bisa dijadikan jalan sebagai jalan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini mungkin belum begitu paham. Dilanjutkan nanti. Li'anna syari'ata krana teman satune syariat iku mabniyatun den jenengake, dibangun, dibina, dibangun, diadakan. Lidzalika kanggo mengkono ubudiyah, karena sesungguhnya syariat itu dibangun, diadakan sebagai jalan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada syariat adalah sebagai jalan ubudi. Ya, jadi syariat adalah jalan ubudi, ya, jalan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna man mongko teman satune wong sileman nazara kang ningali sapa man. Fa inna man mongko teman satune wong sileman nazara kang ningali sapa man, ningali fil kitab ing dalam kitab Al-Qur'an maksudnya. Wa sunnati lan sunnah, hadis-hadis Nabi maksudnya. Jabe syarat man wajada mongko nemu. Jadi khabar baik. Iku wajada mongko nemu, iku wajada nemu sapa man. Nemu ma ing perkara silema yursyiduhu kang bisa nuduhake apa mau ing man. Yursyiduhu kang bisa nuduhake apa mau ing man. Maka orang yang membaca kitab Al-Quran, orang yang membaca hadis-hadis Nabi itu bisa menemukan apa-apa yang bisa dijadikan sebagai petunjuk. Baca Al-Quran, baca hadis-hadis Nabi, semua itu bisa kita temukan tentang dalil-dalil yang bisa menjadi petunjuk jalan ubudiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ubudiyatuka maka utawi ngami wulane sira. Fa'ubudiyatuka maka utawi ngami wulane sira. Ngami wula fit ta'ati ing dalam ta'at iku antasyada. Ya fa'ubudiyatuka ya lafal fa'ubudiyatuka jadi mubtada mudhaf. Khobarnya mana? Khobarnya jumlah dari fi'il fa'il. Nah, ini namanya khobar khairu mufrad berupa fi'il fa'il. Balik ketemu lagi ya dengan pembahasan dengan bab sebelumnya. Kalau kita ngaji tentang alat muter-muter, makanya setiap bab itu harus hafal begitu karena akan saling berkaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Iku antashhada yanto ningali sapa sira, ningali minatahu ing peparinge Allah. Minatahu ing peparinge Allah biha kelawan taat peparing alaika ing atase sira. Tadi kan disebutkan la yukhafu alaika idza kunta mutalabbisan bihalin minal ahwali kata'atin aw ma'siyatin aw nikmatin aw baliyatin. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan ketika kamu berada di satu keadaan dari beberapa keadaan seperti ketaatan atau kemaksiatan atau kenikmatan atau ujian. Karena semua itu bisa menjadi jalan sebagai jalan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang rinciannya begini.
Adapun bentuk penghambaanmu terhadap Allah melalui jalan ketaatan adalah ketika kamu melihat bahwasanya ketaatan yang kamu kerjakan itu merupakan pemberian dari Allah kepada dirimu. Ya, ini namanya ketaatan dalam ketaatan. Saya ulangi, ada ketaatan dalam ketaatan. Ketika apa? Ketika kita sedang taat dan kita melihatnya bahwa ketaatan yang sedang kita jalani ini pemberian dari Allah. Jelas ya? Jadi ada ketaatan di dalam ketaatan. Aku lagi ngaji, ini kan ketaatan. Lalu kita melihatnya, ini Allah yang memberi. Pagi hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa taat. Ini plus. Pertama dari sisi ketaatan, kedua dari menilai, melihat ya bahwa ketaatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ketaatan di dalam ketaatan, yaitu saat kita melihat bahwa ketaatan yang kita lakukan ini adalah suatu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Terus yang kedua, wa fil ma'siyati utawi atau maring ubudiyah uga fitoat wa fil ma'siyati utawi ngamula sira ing dalem kamaksiatan. Makanya nerkibnya begitu. Wa fil ma'siyati utawi ngamula sira ing dalem kamaksiatan al istighfar utawi nyuwun pangapura. Al istighfar utawi nyuwun pangapura wa taubat lan tobat minda saking maksiat. Yang kedua, ketaatan dalam kemaksiatan. Kok bisa ada istilah ketaatan dalam kemaksiatan? Ini nggak boleh dipotong dulu, potong bahaya banget. Bahaya pakai banget lagi. Ada ketaatan dalam kemaksiatan. Kok bisa? Iya. Karena di dalam kemaksiatan itu ada muncul yang namanya istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibarengi dengan taubat. Ya ada kemaksiatan yang tidak dibarengi dengan ketaatan, ya maksiat saja. Enggak ada istighfarnya sama sekali. Nah, jadi kemaksiatan yang bisa menjadi jalan untuk menghambakan diri kepada Allah itu kemaksiatan yang mau membuat pelakunya menjadi istighfar mohon ampun kepada Allah ditambah dengan taubat. Jelas ya? Nah, dipotong. Kata Ustaz Jamal tambah ada kata-kata Ustaznya lagi. Ya? Udah jelas ya? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim wa fin nikmati utawi. Nah? Iya pertama iya ono maksiat. Iya. Maksiat, taat ya maksiat. Iya, jadi ada ketaatan di dalam kemaksiatan. Kalau maksiatnya dosa besar. Kalau maksiatnya dosa besar. Nanti ya. Wa fi nikmati utawi ngamiwulane sira ing dalem kenikmatan. Wa fi nikmati utawi ngamiwulane sira ing dalem kenikmatan asyukru utawi nyukuri ngalai ngatasi nikmat. Jadi ketaatan dalam kenikmatan yaitu mensyukuri kenikmatan yang telah Allah berikan. Ya, ini namanya ketaatan di dalam kenikmatan. Ketaatannya mana? Ketaatannya yaitu rasa syukurnya. Karena bersyukur merupakan perintah Allah. Jadi dengan bersyukur berarti telah menjalani ketaatan perintah Allah. Jadi ini ketaatan di dalam kenikmatan yaitu mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Terus yang keempat, wa fil baliyati utawi ngamiwulane sira ing dalam ujian asabru utawi nyabari ngalehi ngatasé baliyat. Yang keempat yaitu ketaatan di dalam ujian.
apa? Ya, bersabar atas ujian yang diterimanya. Jadi saya ulangi lagi, tidak perlu khawatir apabila kita satu hari berada dalam satu keadaan, baik itu keadaan sedang taat ataupun keadaan sedang maksiat, keadaan ketika diberikan nikmat atau keadaan sedang diberi ujian. Karena semua itu bisa menjadi jalan untuk menghambakan diri kepada Allah, yang mana jalan itu akan membuat kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada kalanya taat melalui sebuah bentuk ketaatan, yaitu dengan cara memandang, menilai bahwa ketaatan yang kita jalankan merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, ketaatan dalam kemaksiatan, yaitu sebab maksiat itu kita menjadi istighfar, bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ketaatan dalam kenikmatan, yaitu ketika diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri kenikmatan tersebut. Yang keempat, ketaatan dalam ujian, yakni ketika diberikan sebuah ujian lalu kita bersabar. Jadi semua keadaan itu bisa membuat seseorang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tergantung siapa pelakunya, ya. Jadi tergantung siapa pelakunya. Sedang taat tapi kenyataannya dia belum sampai pengetahuannya, yang rasanya wah aku bisa kayak gini karena aku rajin nih, kayak gitu, ya. Lanjut ya. Wa inna ma yukhafu lan ayin basnidin khawatiri. Wa inna ma yukhafu lan ayin basnidin khawatiri. Bismillahirrahmanirrahim. Din khawatiri ngalaika ing atase sira. Bismillahirrahmanirrahim. Din khawatiri nang di fi hadhil ahwali dalam ikilah piro-piro tingkah opo sing den khawatiri nang kene jar majrurnya menjadi ifangil opo min khalabatil hawa saking ngelindie hawa nafsu, opo min khalabatil hawa saking ngelindie hawa nafsu ngelindi ngalaika ing atase sira. Kalau saya ulang dari depan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan atas dirimu saat kamu sedang berada dalam satu keadaan dari beberapa keadaan seperti taat, maksiat, kenikmatan ataupun ujian, ya. Yang mana semua itu bisa menjadi jalan atas dirimu untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja yang dikhawatirkan atas dirimu yaitu mengalahkannya hawa nafsu atas dirimu, ya. Keadaan itu nggak mengkhawatirkan, nggak masalah. Cuman yang dikhawatirkan adalah apakah nafsu kita yang mengalahkan atau tidak, itu saja, ya. Jadi artinya saya mengerjakan kebaikan ini karena nafsu atau karena apa? Saya maksiat juga karena nafsu atau karena apa? Ya, begitu juga ketika diberikan kenikmatan, nafsunya yang bekerja atau apa? Ketika diberi ujian juga begitu. Ya, itu justru yang kita khawatirkan adalah perannya hawa nafsu, bukan masalah keadaannya, bukan masalah keadaan kita sedang taat ataupun maksiat, dalam kenikmatan ataupun ujian. Yang dikhawatirkan adalah nafsu kita yang berkuasa atau tidak. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta yu'miyaka sehingga micekake opo hawa. Hatta yu'miyaka sehingga micekake opo hawa ka ing sira micekake ngan ru'yati toriki kosdika saking ningali dalane sejairo. Saking ningali dalane sejairo,
Bismillahirrahmanirrahim. Nama sangking perkara silima dzukira kang wis disebut apa ma. Jadi kalau nafsu kita, keinginan nafsu kita ini sudah mengalahkan, maka yang terjadi apa? Yang akan terjadi akan membuat mata hati kita menjadi gelap, menjadi buta, sehingga kita tidak bisa melihat jalan tujuan kita. Ya, kita tidak melihat jalan tujuan kita. Tujuan kita apa? Tujuan kita adalah akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalannya nggak dilihat. Tanpa melihat jalan untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena hati kita ini sudah buta. Kenapa bisa buta? Karena kalah dengan nafsunya. Bismillahirrahmanirrahim. Gambare bi anta ajaba kalawan yen to gumun sapa sira ujub. Bismillahirrahmanirrahim. Bi anta ajaba kalawan yen to gumun sapa sira ing awake dhewe gumun bi taati kelawan taat. Contohnya hawa nafsu kita mengalahkan kita adalah ketika kita taat kemudian ujub. Ini namanya hawa nafsu kita mengalahkan diri kita. Nah, asal kita tidak ujub, maka ketaatan itu akan menjadi ketaatan yang mana ketaatan itu akan menjadi suatu jalan yang akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tayah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasurru lana tapi sapa sira wa tasurru ngatofe bi anta jaba wa tasurru lan yen to tapi sapa sira natopi fil maksiati ing dalam kemaksiatan. Nah, contohnya kalah dengan hawa nafsunya itu terus larut dalam kemaksiatan. Tidak berusaha bangkit, tidak berusaha bangun, tidak berusaha untuk insaf. Ini namanya kalah dengan nafsunya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas takila lan ento milang tidik sapa sira. Atas takila lan ento milang tidik sapa sira. Milang tidik nikmata ing kenikmatan. Milang. Hah? Milang. Iya milang. Menganggap. Bismillahirrahmanirrahim. Atas takila lan ento milang pidik sapa sira milang pidik nikmata ing kenikmatan. Samang-samang sira milang pidik ing kenikmatan fala tashkuruha mongko ora bisa nyukuri sapa sira ing nikmat. Nah, contohnya lagi seseorang kalah dengan hawa nafsunya yaitu ketika menganggap kenikmatan yang telah Allah berikan itu terlalu sedikit. Ya, menyepelekan kenikmatan yang telah Allah berikan, terlalu menganggap sedikit sehingga tidak bisa mensyukurinya. Itu juga salah satu contoh bahwa seseorang itu telah dikalahkan oleh hawa nafsunya. Pada zamalan yento Bismillahirrahmanirrahim Rasula sopo siro Pada zamalan yento Rasula sopo siro Rasula fil baliyati dalam cobaan. Contohnya lagi, seseorang itu dikalahkan oleh hawa nafsunya yaitu ketika ditimpa ujian maka dia akan berkeluh kesah, tidak bersabar. Jadi yang dikhawatirkan sekali lagi bukan keadaan kita dalam ketaatan ataupun dalam kemaksiatan, dalam kenikmatan ataupun dalam ujian. Yang dikhawatirkan bagi kita adalah kita ini kalah dengan hawa nafsunya atau tidak, ya. Karena kalau kita tidak kalah dengan hawa nafsunya, apapun keadaan itu akan bisa menjadi jalan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan juga bisa menjadi jalan untuk menghambakan diri kepada Allah. Kemaksiatan juga bisa menjadi jalan untuk menghambakan diri kepada Allah. Kenikmatan juga bisa menjadi jalan untuk menghambakan diri kepada Allah. Ujian juga bisa
menjadi jalan untuk menghambakan diri kepada Allah dengan catatan kita tidak kalah dengan hawa nafsunya. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bakal bisa mengalami, insya Allah bisa merasakan saat di tengah-tengah kemaksiatan ada salah satu bentuk ketaatan. Ya, nanti bisa merasakan. Contohnya misalkan lagi ya namanya kondangan, di undangan kudu datang. Iya. Itu datangnya itu salah satu bentuk ketaatan. Terus di sana misalkan ada goyang dompet. Iya, suka gitu. Itu ya bijuan bokongnya di depan mata kita. Ya, bingung kan? Nggak, dia di depan mata, kayak gitu di depan mata. Kita ngelihat ke sana tolah-toleh juga banyak perempuan-perempuan bukan muhrim juga. Kan di situ kita berada dalam lingkungan kemaksiatan serba salah. Tapi bisa jadi di situ sebagai jalan ketaatan saat kita bisa mengendalikan nafsu kita. Banyak istighfar ya, bisa anak kayak gitu maning, tapi di situ istighfar ya, bukan menikmati. Ya masalahnya kan menikmatinya itu ya. Iya. Ya, itu. Jadi orang sama-sama di lingkungan kemaksiatan. Ada kalanya yang menikmati, ada yang mengingkari secara hati, walaupun secara mata melihat, tapi hati mengingkari. Nah ini namanya kemaksiatan yang bisa menjadi jalan untuk menghambakan diri kepada kayak yang mengingkari hatinya, bukan matanya. Mata nggak bisa karena ditodong di depan. Nggak mau ngelihat, tapi hati yang bisa mengingkari. Ya, artinya ada rasa ketidaksukaan sehingga tidak menikmati. Ya, enggak disawang-sawang sembari di nah itu makanya. Nah, kalau sudah sampai ke situ nanti kita melihat orang itu tidak terlalu ekstrim. Dalam arti bisa jadi orang itu di tengah-tengah kemaksiatan atau pekerjaannya di lingkungan yang kayak gitu, tapi kita tidak tahu dengan keadaan hati orang, apakah banyak berzikir, apakah banyak beristighfar atau tidak. Yang tahu kan orang itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sini kita tentu belajar akan lebih memiliki pengetahuan yang lebih luas lagi, terutama ketika kita melihat lingkungan di sekitar kita, ketika kita menilai orang. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Wayahtamilu lan mengku apa annal makna teman satu ni makna iku la yakhafu oratin khawatiri. Iku la yakhafu oratin khawatiri ngalaika ngatasi siro. Ayuhal muridu he eling kang resake ngambadalane Gusti Allah sifate murid as-sadiqu kang temen. Apa sing oratin khawatiri? Apa antal ta bisa yen to menganggoni serupa lah. Apa antal ta bisa yen to serupa ngalaika ing tase sira apa aturuku piro-piro dalan. Ayil amalu tegese piro-piro amal. Jadi kalimat turuk beberapa jalan di sini dijelaskan. Ayil a'malu tegese piro-piro amal sifate al amal al musilatu kang bisa nekake opo amal bisa nekake ilallahi maring Gusti Allah. Rupane al amal al musilati min sholatin nyatane sholat wasyamin lan puasa wa dzikrin lan dzikir. Bismillahirrahmanirrahim. Ayal tabisu. Bismillahirrahmanirrahim. Tegese menganggo ningali kang atase sirana. Ayal tabisu tegese menganggoni atau serupa ngalai kang atase sira apa al-ula kang pertama minha saking amal. Fatasiru mongko dadi sapa sira dadi iku tak malu ngamal sapa sira hadza ing ikilah ngamal tarotan kelawan saambalan wa hadza lan ngamal sapa sira ikilah amal
Bismillahirrahmanirrahim. Ukhra ing dalem ambalan kang weneh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadzalan ngamal sapa sira ikilah amal ngamal ukhra ing amal kang weneh. Wa tastaqilu lan watan takilu ya. Watan takilu lan pindah sapa sira pindah fi anwangil ibadati ing dalam pira-pira warnane pira-pira ibadah fi anwangil ibadati ing dalam pira-pira warnane pira-pira ibadah di kaunika krono anane sira. Jadi lafal kaun li kaunika lamnya lam huruf jar. Lafal kaun ini masdar tasrif daripada madika karena kafnya kaf isim domir. Jadi di sini dalam kalimat li kaunika ada 3 kalimat. Lamnya kalimat huruf, kaun kalimat isim berupa masdar, kalimat isim berupa isim domir li kaunika. Jadi paham kan? Gitu. Li kaunika krono anane siro. Jadi karena kaun ini masdar dari tasrifnya karena maka sama-sama memiliki pengamalan taraful isim wa tansibul khobar. Artinya memiliki isim yang memiliki khobar. Isimnya lafal kaun mana? Isimnya lafal kaun yaitu domir berupa ka. Kedudukannya menjadi isimnya kaun. Khobarnya mana? Khobarnya lafal la ta'rifu. Jumlah fi'il fa'il menjadi khobarnya lafal kaun. Ya, ini apa namanya lagi mempraktekkan kita ngaji nahunya. Jadi kalau nggak dipraktekkan di sini ya susah pahamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Likaunika krono anane sira ana iku la ta'rifu ora ngerti sapa sira, ora kenal sapa sira, ora kenal al ula ing perkara kang dingin minha saking al a'mal al musilati. Minha saking al-a'mal al-musilati min khairi saking saliyane ula. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan sira oleh orang ngerti idza lam takun arikalan ora ono sapa sira takun ya. Lafal takun ini fi'il mudhari takunu ya. Fi'il mudhari dari tasrifnya kan. Karena ia sama memiliki pengamalan tarfamul isma wa tansibul khobar, memiliki isim yang memiliki khobar. Takun aslinya sebelum kemasukan lam ngamil jasim takunu. Taku jadi huruf kaf, huruf wawu, kemudian huruf nun di domah. Takunu. Setelah kepanjingan atau kemasukan lam ngamil jasim kan harusnya sukun. Nah, wawunya dihilangkan karena apa? Dihilangkan sebab di sini terdapat 2 huruf yang sama-sama mati berjejeran. Ya, wawu udah mati jelas. Nunnya mati karena apa? Kemasukan ngambil jasim. Maka wawunya dibuang jadi takun gitu. Ilmu sorofnya ya. Jadi, nah, iya kembalinya ke iklan di situ. Itu ada hubungannya. Jadi lafal lam takun aslinya taku, kaf, wawu mati, nun di dom. Kemasukan lam ngambil jasim menjadi lam takun. Wawunya hilang. Kenapa wawunya hilang? Karena di situ terdapat 2 huruf mati berjejeran. Salah satu harus dibuang. Yang dibuang mana qaidahnya? Yang dibuang adalah huruf yang dhaif, huruf yang lemah. Huruf yang lemah apa? Huruf yang lemah adalah wawu, ya dan hamzah. Ya. Huruf lain, huruf lainnya itu huruf yang lemah. Kalau harus dibuang maka yang harus dibuang itu antara ya dan wawu. Lanjut, sedikit pengetahuan tentang sorof dan Bismillahirrahmanirrahim. Idza lam takun arikalane ora ono sapa sira. Jadi isimnya berupa fa'il, isim
Idza lam takun ari kalane ora ono sapa sira ora ono iku tahta tarbiyati syaikhin ana ing ngisor-ngisore ana ing ngisor-ngisore pengitik-itike guru ana ing ngisor-ngisore pengitik-itike guru. Ya sampai di sini dulu. Saya jelaskan dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahtamilu annal ma'na la yukhafu 'alaika ayyuhal murid was-sadiqu an taltabisa 'alaika at-turuq wa al-a'malu al-musilatu ila Allah min salatin wa siyamin wa dzikrin ayal tabisu 'alaika al-ula minha wa tasiru ta'malu hadza taratan wa hadza ukhra wa tantaqilu fi anwa'il ibadati likaunika la ta'rifu al-ula minha min khairihi idza lam takun tahta tarbiyati syai'in. Jadi kalimat la yukhafu 'alaika ini memiliki makna yang dimungkinkan. Maknanya adalah kurang lebihnya ketika kamu berada di satu jalan, ya, beberapa amalan itu bisa akan sampai kepada Allah Ta'ala, contohnya seperti sholat, puasa, zikiran, ya. Jadi puasa, sholat, dan zikiran ini merupakan jalan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama. Nah, dari sini akan menjadi kita ini beramal dari satu tahapan ke tahapan yang lain. Dari puasa, dari sholat, puasa, urusan zikiran. Nanti akan berkembang menjadi amalan-amalan yang lain. Artinya setelah kita istiqomah sholat, istiqomah puasa, istiqomah zikiran, nanti kita akan beralih akan menambah bentuk ibadah yang lain. Tentu kalau kita berada di bawah bimbingan seorang guru, tanpa kita berada di bimbingan seorang guru, ya tidak akan bisa. Ya. Ibadah-ibadah yang pertama itu seperti sholat, puasa, zikir, ibadah-ibadah yang pokok itu tidak akan bisa berkembang pada ibadah-ibadah jenis-jenis ibadah yang lain. Ya seperti tadi. Kalau kita nggak ngaji kitab ini nih, kita ngertinya kalau taat itu saat sedang kita sholat, lagi puasa, lagi jumatan, lagi ngaji, taunya taatnya itu, ya. Tapi karena kita ngaji, akhirnya kita tahu ternyata sebab maksiat juga seseorang bisa taat. Ternyata sebab ujian juga seseorang bisa taat. Ternyata sebab dikasih rezeki yang melimpah juga seseorang bisa taat. Nah, ini namanya ketaatan atau amalan-amalan hati. Kalau tadi yang pertama sholat, puasa, zikiran, ini amalan-amalan jawari. Amalul jawari, amalan anggota tubuh, anggota badan. Tapi kalau yang lain-lain itu merupakan amalan hati. Saya tadi taat dalam kemaksiatan, taat dalam kenikmatan, taat dalam ujian, semua adalah bentuk amalan hati. Jadi tanpa bimbingan seorang guru, kita tidak akan mengetahui amalan-amalan seperti itu. Jadi ini barangkali yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan ada manfaatnya pula dengan teman-teman sekalian, ya. Kita sedikit demi sedikit pengetahuan kita berkembang selaras